itu tidak bisa dilakukan pada masing-masing wilayah kewenangan. Harus dilakukan secara kolaboratif. Misalnya ini, sumur resapan boleh di sini. Entar dulu, di sini itu di mana? Ya sering sih kalau memang bagus kan bersepeda dari sawah, pakai baju sawah gitu dalam tahun. Jadi sebetulnya prinsipnya kita itu adalah bukan mengamankan warganya dari banjir, tapi mengamankan sungai untuk dia bisa membawa semua kapasitas air. Raperda tentang pengelolaan sumber daya air. Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di Provinsi Jawa Tengah membutuhkan kecukupan air sebagai salah satu sumber daya yang harus dilindungi keberadaannya dan dikelola agar berdaya guna. Di 2022 pengguna air bersih menjadi 87%. Nah, dari penurunan itu ternyata masyarakat banyak yang beralih ke air mineral apa yang dibeli mereka itu, ya, air galon begitu. Sehingga ini kan berarti meningkatkan beban hidup masyarakat. Sehingga kita menginginkan adanya Raperda ini itu bisa memberikan kemanfaatan seluas-luasnya, kesejahteraan masyarakat itu juga dari sumber daya air yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Data BPS tahun 2021 mencatat rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 93,62% dan turun menjadi 80,47% pada tahun 2022. Dari kondisi penurunan itu, konsumsi air minum rumah tangga berasal dari kemasan bermerek mencapai 28,50% dan konsumsi dari air ledeng 14,6%. Kita sebenarnya memiliki anugerah yang besar. Setiap musim penghujan kita memiliki atau mendapatkan air hujan yang banyak. Akan tetapi air hujan tersebut tidak sepenuhnya ya bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin itu akan terbuang ke laut ya, sehingga pemberdayaan, pengelolaan sumber daya air itu dirasakan belum maksimal. Nah, oleh karenanya nanti di dalam penataan pengelolaan juga untuk mengantisipasi adanya kerusakan daya air, juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya air itu sendiri, itu akan diatur secara detail di dalam Raperda sehingga masing-masing punya peran untuk melakukan pengelolaan. Secara umum, kendala ketersediaan air bersih di Jawa Tengah diakibatkan adanya kekeringan yang panjang dan ekstrim serta pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Kalau secara ilmu air tanah yang boleh diambil itu hanya air tanah dalam. Jadi kalau di ilmunya itu air tawar itu 100% yang diperlukan. Nah, 100% itu terdiri 85% di air tanah dalam termasuk aquifer. Nah, yang 15% itu adalah air tanah permukaan, air tanah dangkal dan permukaan. Dari 15% itu hanya 1,5% yang benar-benar di permukaan sungai, danau, waduk. Nah, maka kalau misalnya mengambil air tanah dangkal, terus subsidinya lagi untuk mengisi sungai apa? Itu. Kalau sungainya sungai-sungai dangkal yang hulunya rusak, musim kemarau pasti kering, tidak ada air. Nah, tugasnya sebetulnya kalau swasembada mengizinkan yang mengambil air tanah dalam, mohon diperhatikan betul apakah pompa itu berdampak enggak pada penurunan muka air tanah. Beberapa kota yang hotel-hotelnya menggunakan air tanah dan tidak terdetek air tanah dangkal, muka tanahnya aja turun di sekitar kita Anda. Ya sering sih kalau memang
Terus kan bersepeda dari sawah, kemudian sering pakai baju sawah gitu di dalam tol kemudian habis. Berapa kali nggak bisa Saya itu merubah sistem untuk sistem drainase atau sistem irigasinya itu yang perlu. Makanya kan sering saya sampaikan pembangunan tol itu dimana-mana itu kan membawa dampak. Itu dipikirkan untuk penataan irigasinya itu jangan sampai merugikan masyarakat. Dalam hal ini, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah kini menyusun raperda tentang pengelolaan sumber daya air sebagai upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini masih terus melakukan pembahasan tentang raperda pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang melandasi dari pembahasan raperda tersebut yang merupakan inisiatif dari Komisi D adalah yang pertama dari landasan filosofisnya bahwa pengelolaan sumber daya air juga termasuk dalam bagian hak asasi manusia, sehingga hak asasi tersebut harus diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat yang itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan sosiologisnya yakni melaksanakan pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup khususnya air, serta mengantisipasi dan mengatasi daya rusak air, diperlukan pengaturan pengelolaan sumber daya air. Dan untuk landasan yuridisnya, saya kira kita sudah paham semuanya bahwa Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu memberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya kita juga di dalam pembahasan tersebut raperda ini memiliki ruang lingkup. Yang pertama adalah tentang bagaimana melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya air, kemudian di sana juga ada konservasi sumber daya air. Di dalam konservasi sumber daya air kita akan mengatur tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya air, juga pengawetan air dan pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air. Ini dilakukan pengaturannya karena kita tahu bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, banyak sekali tangan-tangan yang di luar batas melakukan tindakan-tindakan yang itu mengakibatkan kerusakan kepada alam, tidak terlepas juga pada air yang menjadi sumber kehidupan kita. Kemudian di dalam ruang lingkup yang berikutnya adalah tentang pendayagunaan sumber daya air. Di dalam ruang lingkup tersebut, perda ini mengatur tentang fungsi ekonomis, kemudian fungsi ekologis, nilai-nilai agama, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Juga tentang kebutuhan air rumah tangga. Penduduk yang semakin berkembang, rumah tangga baru, pasangan-pasangan baru tentu membutuhkan rumah yang mencakup segala kebutuhannya, tak lepas yaitu tentang air bersih. Di situ juga kita lakukan pengaturan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan tercukupnya air bersih di dalam rumah tangganya. Baik itu yang ada di pedesaan, di perkotaan, juga kebutuhan air untuk industri, di mana industri ini sangat membutuhkan air itu tidak sedikit. Seringkali pengusaha-pengusaha ini mengambil air bawah tanah yang dimana itu juga kalau tidak dikendalikan maka akan juga bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Diantaranya adalah banyaknya pengambilan air tanah akan mengakibatkan turunan
muka tanah yang itu juga akan membahayakan kehidupan kita ke depan. Dan selanjutnya untuk pendayagunaan air, ini tentu karena daerah kita Jawa Tengah ini masih merupakan andalan penghasil pangan dari industri pertanian, maka irigasi menjadi hal yang penting sekali untuk mendapatkan pengaturan dari perda ini. Kecukupan air untuk menghidupi persawahan, perkebunan, ini juga perlu dilakukan pengaturan. Jangan sampai masyarakat yang ada di lingkungan bendungan justru tidak mendapatkan pelayanan air untuk mengairi sawah dan kebunnya. Selanjutnya yang ketiga, bahwa pengendalian daya rusak air ini termasuk apa yang kita atur, ya, bagaimana kita melakukan pencegahan agar air itu tidak rusak, utamanya industri dan industri kecil yang membuang limbahnya langsung ke bumi atau langsung ke sungai. Ini akan mengakibatkan pencemaran dan itu tentu akan mengakibatkan daya rusak air, dan kita juga akan melakukan penanggulangan. Selain itu akan melakukan pemulihan terhadap akibat rusaknya daya rusak air. Oleh karenanya pengelolaan air tanah, ya, ini juga menjadi hal yang kita utamakan agar ke depan penggunaan air ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Air hujan atau air gunung yang melimpah di bumi Jawa Tengah ini tidak terbuang sia-sia, akan tetapi bisa kita tampung dengan membangun sumur-sumur resapan, kemudian juga penampungan di bendung-bendung dan lain-lainnya, agar itu semaksimal mungkin bisa dipergunakan untuk kesejahteraan, mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tentang air dan air bersih. Raperda ini kemudian akan menjadi pedoman pengelolaan sumber daya air sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Perda itu dibuat bukan untuk mengatur pejabatnya, bukan, tapi untuk menyamankan masyarakat yang ada di lingkungan pengelolaan SDM. Yang utama itu, di dalam kenyamanan itu, kadang-kadang masyarakat tidak tahu waktu melanggar. Kadang-kadang tidak tahu. Maka tugas pemerintah daerah mensosialisasikan ini boleh dan itu tidak boleh. Kalau toh ada pelanggaran, konsekuensi logisnya apa? Apa itu sebetulnya di situ. Nah, itu kalau Perda kan turun ke daerah nih, lebih ke daerah. Nah, nanya ke masyarakatnya, kalau emang ini diizinkan, apa yang bisa dibantu atau kami bisa bantu apa? Kalau toh ternyata itu nggak boleh loh aturannya, tapi masyarakat nggak bisa Pak, harus ini, ya harus begini. Jangan dibebankan ke pemerintah semua, atau pemerintah juga jangan nggak mau tahu, salah dia yang melanggar peraturan, nggak begitu. Nah, di perda ini benar-benar menjadi pegangan selama ini, pegangannya itu selama dia menginduk kepada undang-undang sampai PP, secara ilmiah oke, benar. Nah, justru di masyarakat, di perda ini melindungi masyarakatnya. Kami ingin, ya, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin mempersembahkan Raperda ini agar ke depan untuk pengelolaan air bisa dirasakan semaksimal mungkin untuk seluruh masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Raperda ini mengatur perencanaan secara holistik dari hulu hingga hilir, meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan daya rusak air. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai
untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tugasnya orang air itu mengatur air supaya dia mengatur sungai untuk aliran banjir. Jadi kita itu mengamankan alirannya, bukan mengamankan masyarakatnya nggak kebanjiran, bukan. Jadi pegangannya kita adalah sungai fungsinya mengalirkan air banjir dan melindungi biota air yang ada di situ. Sama dengan kereta api, kita tidak mengamankan pengguna jalan, tapi mengamankan kereta apinya. Sungai juga begitu, mengamankan aliran airnya. Nah, kalau terjadi banjir, berarti kapasitasnya kurang. Kita bantu si sungai ini mencukupkan, dia bisa lewat. Jadi sebetulnya prinsipnya kita itu adalah bukan mengamankan warganya dari banjir, bukan, tetapi mengamankan sungai untuk dia bisa membawa semua kapasitas air. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Kita memiliki beban, kita memiliki mandat dari pemerintah pusat bahwa di RPJP nasional dan RPJP daerah yang kemarin juga sudah menjadi perda, itu Jawa Tengah menjadi penyangga pangan nasional. Ya. Kalau industri saya kira mungkin banyak ya, asal investor banyak yang datang untuk melakukan kegiatan industri itu mungkin bisa dilakukan. Akan tapi kalau penyangga pangan ini mengandalkan adanya produksi pertanian, perkebunan, dan itu tidak bisa lepas dari sumber daya air yang harus dikelola secara maksimal. Oleh karenanya kita mendukung program pemerintah pusat agar Jawa Tengah ini benar-benar 2025-2045 ini bisa terwujud menjadi penyangga pangan nasional. Kalau pengelolaan SDA yang kemarin kita diskusikan itu lebih banyak mengatur kepada perizinan. Seingat saya tadi lebih banyak pada perizinan penggunaan air. Nah, perizinan itu terutama sekarang dikaitkan dengan swasembada, ada perizinan penggunaan air tanah. Kalau air tanah itu izinnya ke ESDM. Jadi, nah itu diatur lagi. Ada daerah yang kita ngebor 1 meter aja air tanahnya langsung turun. Ada daerah yang kita ngebor sampai 2 meter aman. Nah, kalau kembali lagi ke swasembada pangan, kalau misalnya nih diizinkan menggunakan pompa, benar-benar diteliti. Pompa yang terus-menerus itu berdampak enggak terhadap penurunan muka air tanah. Kalau berdampak, konsekuensi logisnya apa? Kalau hanya musim kemarau tidak dapat air, enggak apa-apa. Kalau dalam awal musim hujan harusnya kita dapat air, tapi dia mengisi celah-celah itu, berarti kita nggak dapat air. Dia harus mengisi celah-celah yang turun tadi, misalnya seperti. Nah, diaturnya di Perda, bolehnya diambil berapa liter. Karena kecepatan mengambil disesuaikan dengan potensi ngecasnya dia. Nah, itu diaturnya di Perda karena ESDM tidak mengatur sedetail itu untuk pertanian. Justru kita sekarang butuhnya Perda itu karena Menteri Pertanian sudah mengizinkan menggunakan pompa, bukan? Ya. Hanya saja pompa yang bagaimana yang diizinkan di tiap daerah itu yang berbeda. Daya rusak air adalah daya air yang merugikan kehidupan sehingga dibutuhkan upaya pengendalian daya rusak air untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Tadi saya juga mendapatkan banyak informasi bahwa untuk penataan sungai, kemudian saluran irigasi itu tidak bisa dilakukan pada masing-masing wilayah kewenangan, harus dilakukan secara kolaboratif.
Oleh karenanya nanti di Raperda itu akan juga diatur bagaimana penataan pengelolaan sumber daya air secara kolaboratif, baik itu oleh pemerintah provinsi, kemudian oleh CSR dari beberapa perusahaan, kemudian berhubungan dengan yang di bawah kewenangan BBWS, juga kabupaten kota, serta pemerintah desa. Nah, ini diharapkan nanti semuanya bersama-sama untuk melakukan penataan pengelolaan sumber daya air ini agar ke depan itu benar-benar sumber daya air yang dimiliki oleh Jawa Tengah ini bisa mempersembahkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ini berpotensi tumpang tindih, berpotensi konflik. Maka disinilah Perda itu ada untuk mengambil alih dan menetapkan konsekuensi logis. Itu loh yang disebut kebijakan itu yang gitu, bijak. Kebijakan itu cenderung mirip kesepakatan, tapi lebih tinggi karena sepakat itu masalah kadang-kadang tidak berbicara konsekuensi logis, tapi kalau kebijakan sudah harus masuk siapa bertanggung jawab terhadap apa, karena apapun alasannya kebijakan itu ada beberapa hal yang memang diizinkan dengan toleran. Siapa yang menentukan toleran? Pejabat yang berwenang. Seberapa tolerannya? Beliau yang menentukan. Ketika beliau tahu tolerannya sebatas ini, maka tahu nih konsekuensi logisnya adalah ini. Nah, benar nih, jika terjadi ini siapa yang bertanggung jawab? Itu penting. Nah, kalau di pusat pengelolaan yang di SDA itu mengarah kepada rencana alokasi air. Pengelolaan itu kan salah satu yang kuat adalah di rencana alokasi air. Artinya alokasi untuk irigasi, untuk RKI, untuk RKI itu rumah tangga, untuk industri, kemudian untuk usaha lainnya. Jalan tol yang kemarin yang dari Brebes sampai Semarang itu pihak jalan tol gandeng kita, gandeng kita untuk sebelum dikerjakan penelusuran dulu. Jadi dia akan tanya sistem irigasi termasuk sampai tersier, dia tanya dengan kita tulis itu ini diapakan ini diapakan misalkan dialihkan ya maksudnya ini petanya itu kan koordinasi gitu loh. Kalau dialihkan nanti seperti ini bentuk konstruksinya. Nah, terus karena sistem itu dia kan ini kepotong tol kan bentuk namanya beda ya. Gemboyo. Oh, Gemboyo nanti akan kita keruk dulu, kemudian kabupaten nanti akan ganti pintu. Di situ ya memang harus kolaboratif ya. Nanti kita juga selanjutnya nanti jangan ada pompa di sana, harus ada pompa standby. Kemudian yang repot kita 5 atau 7 kilo itu. Sekitar 7 kilo. Itu kolaborasi antara BBWS dengan Jateng Land. BBWS sediakan alat, semua alatnya ada. Terus Jateng Land, BBM sama Nasional, semua dari Jateng. Jadi yang mengerjakan jadi maksudnya gini, kolaborasi itu kalau yang punya kewenangan suruh kerja sendiri tidak mampu. Terus masyarakat termasuk swasta kalau nggak ikut andil, kamu tetap jadi korban terus gitu. Akhirnya kan kita semua seperti itu, akhirnya tingkatan harus peduli dan melakukan. Banyak sekali di wilayah Pantura ini juga yang terkena bencana rob. Walaupun rob itu belum bisa dikatakan sebagai bencana, akan tetapi itu benar-benar terjadi dan melanda di wilayah Pantura. Mulai dari Brebes, kemudian Pekalongan, wilayah Demak sampai ke Rembang, ya itu mereka mengalami bencana tersebut, dan itu tentu mengakibatkan bahwa sawah-sawah yang mereka garap sebelumnya bisa menghasilkan, sekarang ini sudah banyak yang tidak menghasilkan, tidak berproduksi. Misalnya ini, sumber resapan boleh di sini. Bentar dulu, di sini itu di mana? Kalau sumber resapannya itu adalah di daerah Rob, sekarang kan ada nih Rob. Rob itu terjadi karena muka air laut tinggi. Lah, muka air laut tinggi itu, dia itu punya namanya
inersi lateral untuk menyamakan kedudukannya dia. Sehingga air lautnya itu berusaha, ya apa caranya golek jalan keluar. Kalau jenengan pasang di sini itu sumur, ada tempatnya dia keluar, nyembul. Nggak ada hujan, nyumber terus ini, tergenang terus. Padahal bukan dari hujan. Nah, kadang-kadang masyarakat tidak percaya. Maka dibuat perda sendiri. Kalau aturan dari pusat, sumur resapan diletakkan di daerah-daerah banjir. Tapi lihat dulu banjirnya seperti apa. Kalau banjirnya malah jadi sumbernya genangan ya. Harapan Komisi D, Perda tentang pengelolaan sumber daya air nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat atas kecukupan air, baik konsumsi maupun penggunaan air lainnya, dengan tetap mengindahkan aspek pelestarian dan pengendalian daya rusak air secara berkelanjutan. Mungkin ada perlu payung hukum termasuk perda ini bisa dijadikan payung hukum nantinya, supaya dari pihak lain yang tidak punya kewenangan nanti menganggarkan untuk kegiatan di situ aman. Karena kami sebenarnya seperti contoh yang di Andar kami wilayah sungainya kewenangan provinsi. Kami sudah ada MOU juga dengan kabupaten, artinya ada kerjasama. Jadi kita itu penanganan bersama untuk pengelolaan sumber daya air. Nah, ternyata di Kabupaten Andar masih bisa menjadi kendala karena kami anggarannya kalau anggaran yang Tapi secara umum kalau pengelolaan SDA kan sekarang SDA itu termasuk air tanah. Nah kemarin yang di sini yang dibahas itu air tanahnya belum. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan Perda sendiri. Paling enggak 5 tahun ke depan pompa-pompa itu akan nambah, berdampak tidak. Terus kalau daerahnya daerah berpasir-pasiran cenderung turun. Nah masalahnya lagi kalau di atas tanah ini nggak ada beban Pak, begitu muka air tanahnya turun rongga-rongga ini sih aman. Tapi begitu muka air tanahnya turun, ini strukturnya ini turun. Ada dua, kalau strukturnya nggak aman dia crack. Tapi kalau strukturnya aman, tanah yang turun ini menyebabkan air tanah nggak bisa naik lagi karena ada. Nah justru ini yang saya masih berharap. Jadi pada saat itu disampaikan itu saya juga ketir-ketir karena di beberapa lokasi tanpa ada penelitian, tanpa ada ini langsung aja dipasang. Nah beberapa sumur jadi turun, terutama warga yang daerahnya masih menggunakan air. Sebenarnya masyarakat itu cuma butuh salah satu contohnya ada pembangunan nih di sini. Ini banjir, aku siapa yang bantu? Nah, ketika Pemda turun, nanti ini yang bantu kita bagian ini. Walaupun bantunya itu belum tuntas, tapi masyarakat itu udah nyaman. Ini Anda yang bantu. Jadi kita boleh nih mengizinkan dia di situ. Konsekuensi logisnya apa? Nih banjir, terus daganganku, ini salah satu contoh, daganganku katut, siapa tanggung jawab? Nah seperti itu. Jadi lebih kepada arahnya warga itu nyaman nggak kalau dijaga. Semoga Raperda yang kita bahas ini akan segera selesai dan bermanfaat ke depannya untuk masyarakat. Harapan kami dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, setelah nanti ditetapkannya Raperda tentang pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah, maka diharapkan segera diterbitkan peraturan gubernur yang diperlukan untuk pelaksanaan perda ini, sehingga perda ini bisa segera dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat tentang kecukupan air, baik itu air untuk rumah tangga, untuk industri, dan juga untuk kebutuhan persawahan dan juga pertanian, perkebunan, itu akan bisa secara maksimal, sehingga harapan dari RPJ PD 2025-2045 Jawa Tengah sebagai penyangga pangan dan industri nasional bisa terwujud dan kita akan bisa lebih sejahtera.
Demikian terkait dengan Raperda pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. Sekian, terima kasih.